نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat karunia kepada kita sekalian sehingga pada siang hari ini kita bisa sama-sama berkumpul di ruang virtual ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini akan mendapatkan berkat rahmat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu-ilmu yang bermanfaat buat kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Mari sama-sama kita mulai pertemuan pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan yang lalu kita sudah bicara tentang betapa Allah Subhanahu wa taala mengangkat beban yang teramat berat, yang telah memberatkan punggung dan menyempitkan dada Rasulullah SAW, dan ini akan berlaku untuk seluruh kaum mukminin yang memang menjalani apa yang telah dijalani oleh Rasulullah SAW, yaitu tugas yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa tugas pendakwahan, tugas untuk menyampaikan, tugas untuk menginformasikan kepada orang-orang tentang ajaran agama ini. Nah, mudah-mudahan ini akan menjadi bagian dari penyemangat kita untuk terus mengerjakan apa yang telah Allah perintahkan. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Karena kita termasuk orang-orang yang mengharap janji Allah di dalam ujung ayat tersebut, ulaika humul muflihun. Nah, ini permasalahan yang kedua adalah ketika Allah Subhanahu wa taala telah meringankan beban kita dengan mengangkat beban yang berat tersebut, kemudian melapangkan isi dada kita dari kesempitan serta tekanan-tekanan yang berat, maka kita bisa berpikir dengan jernih. Kita bisa melihat, yang pertama-tama mesti kita lihat bahwa takdir Allah menentukan dalam dunia ini nggak ada yang mudah. Di dalam dunia ini segala sesuatunya harus dikerjakan dengan menempuh kesukaran-kesukaran, kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan, hambatan-hambatan tertentu. Maka adanya kesusahan, keberatan, kelelahan, bahkan kesakitan adalah konsekuensi logis dari adanya manusia di muka bumi ini. Bagaimana itu bisa terjadi? Ya karena pertama, segala kesenangan, kemudahan itu yang ada di surga dulu, yang sudah dinikmati di surga dulu, itu waktu zaman kita, zaman bapak kita Nabi Adam dulu, itu udah dicabut. Nabi Adam beserta Ibu Hawa sudah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dalam surga. Mereka diperintahkan untuk hidup di dunia. Makanya kenikmatan-kenikmatan, kemudahan-kemudahan, kesenangan-kesenangan di dalam surga itu udah dicabut. Udah nggak bisa dirasakan lagi gitu. Dan yang kedua adalah bahwa sebenarnya di dalam tiap bidang, tiap detik di dalam kehidupan kita di dunia ini, meskipun itu berupa kesusahan, berupa kelelahan, berupa kesakitan, sebenarnya di dalamnya itu ada rencana dan rancangan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala untuk hidup dan kehidupan kita di dunia ini. Demikian memang sebetulnya seperti itu. Kok yang terbaik, kok malah kita merasakannya sakit,
kok kita merasakannya susah, nggak ada senengnya sama sekali. Nah ini bahasa nih. Kayak apa? Iya. Sholat gitu, itu kan mengandung kesusahan tertentu. Puasa, nggak makan nggak minum untuk jangka waktu tertentu kan membuat kita masyakoh, merasa berat, merasa payah. Mengeluarkan harta dengan berupa zakat, berupa sedekah. Kalau untuk menampilkan kesusahan tertentu, membuat kita dijual berat. juga enak tahu tuh. Akan tetapi sebenarnya ada rencana dan rancangan terbaik Allah di dalam setiap kesulitan, setiap kesusahan, setiap keberatan maupun kelelahan dan kesakitan di alam di dunia ini, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku menurut aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bumbunya bumbu itu. Pertanyaannya, kalau di dalam dunia ini kita menemukan ada berbagai macam hal yang tidak enak itu, mau itu kesusahan, kesulitan, kesakitan, segala macam, apakah dengan demikian kita menghadapi hidup dunia ini dengan pesimistis? Ya, karena berbagai macam hal yang menyulitkan, menyakitkan kita itu ada di dunia ini. Akan tetapi kalau pertanyaannya apakah dengan demikian kita harus pesimis dalam menghadapi kehidupan di dunia, nah ini salah. Tidak demikian keadaannya, justru harus sebaliknya. Gimana sih ceritanya kok kita menghadapi kesulitan kita harus optimis? Ada yang membuat kita lelah, ada yang membuat kita sakit, kok kita harus optimis? Iya, karena memang sedemikian aturan Allah sudah diatur dengan sebaik-baiknya, dan itu adalah untuk kebaikan bagi manusia di dunia ini. Nah, itu sebenarnya harus optimisnya itu di situ. Bagaimana cara kita melihatnya? Yang pertama namanya kehidupan dunia. Dunia itu kan dari dana itu kan dekat. Itu kalau dekat berarti kan sebentar lagi selesai. Kalau sebentar lagi selesai berarti apa yang ada di dalam dunia ini itu semuanya sifatnya sementara. Persis sementara, itu persis dengan yang kita alami sekarang ini. Apabila kita mengalami kesusahan, kesulitan, itu ada kesakitan yang kita alami di dunia ini, maka yakin bahwa itu sifatnya sementara, nggak akan selamanya. Sebentar lagi juga selesai, habis itu. Jadi kesusahan, kesulitan, kesakitan sebentar lagi akan habis, akan selesai. Terus kita merasa ada yang tidak enak gitu, sebentar lagi akan selesai. Kenapa? Itu adalah konsekuensi kehidupan di dunia. Makanya kita harus optimis. Lah, orang sebentar lagi selesai kok sakitnya lama gitu, tapi sebentar lagi selesai. Lihat itu Nabi Ayub, segala macam kesulitan, kesusahan, kesakitan dia terima. Karena apa? Ini kehidupan di dunia, sebentar lagi selesai gitu, nggak akan lama-lama, bahkan tidak akan selamanya. Semua yang tidak enak itu akan sebentar saja, sementara sifatnya gitu. Makanya memandangnya dia memandang secara optimis, ini akan sebentar saja, ini akan selesai, ini akan hilang sebentar lagi. Jadi tidak akan berlama-lama di dalam penyesalan, di dalam gerutuan kita, keluh kesah kita, nggak akan masuk kita ke dalam situ. Kenapa? Sebentar lagi selesai Pak. Kan kalau udah selesai kan udah itu. Nah, itu akan menjadi harapan buat kita, timbulnya optimis. Itu yang pertama harus disadari, bahwa kehidupan dunia sebentar, sementara, maka kesakitan, kesulitan, kesusahan kita itu juga akan sementara. Nah, yang kedua, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjanjikan adanya kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Dan ini adalah kehidupan yang jauh lebih baik dan jauh lebih utama. Kenapa? Karena kehidupan itu akan sifatnya abadi. Kehidupan akhirat sifatnya abadi. Nah, kita akan menemukan optimisme yang kedua,
setelah pertama kita optimis karena kesulitan, kesusahan, kesakitan di dunia itu sifatnya sementara, kita bertemu dengan janji kehidupan akhirat yang abadi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Allah yang janji, bukannya saya, bukannya presiden. Jadi bukan siapa-siapa. Allah yang janji. Kalau presiden bisa aja bohong. Banyak bohongnya kalau manusia. Akan tetapi kalau Allah yang janji itu pasti benar. Pasti akan terjadi, akan kejadian itu. Makanya kehidupan dunia sementara, kehidupan akhirat abadi itu adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin. Apalagi dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keberuntungan, kemenangan, kenikmatan yang tiada akhirnya di kehidupan akhirat apabila kita menjalani kehidupan yang sementara di dunia ini dengan cara yang saksama dan amalan yang sebaik-baiknya. Dengan cara yang saksama dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, bukan. Dengan cara yang saksama dan amalan yang sebaik-baiknya. Kan? Cinta. Al-Muluk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi adanya dunia, adanya akhirat, adanya hidup, adanya mati itu diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat ujian buat kita. Siapa di antara kita yang punya ahsanu amala, amalan yang sebaik-baiknya, itu yang nanti akan memiliki keberuntungan. Salah satunya ya kemarin kita sudah bahas secara panjang lebar. Yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari. Nah, di ujungnya wa ulaika humul muflihun, dia orang itu yang akan mendapatkan keberuntungan, kemenangan, keselamatan, kenikmatan di kehidupan akhirat. Itu. Nah, ada lagi yang lebih membuat kita optimis setelah kita tahu bahwa kesulitan, kesusahan, kesakitan hanya sementara. Kemudian ada janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kehidupan akhirat yang abadi, di mana bila kita menjalani kehidupan di dunia dengan sebaik-baiknya, dengan amalan yang sebaik-baiknya, maka kita akan mendapatkan kemenangan, kenikmatan, keberuntungan di akhirat. Sesudah itu, adalah yang bikin kita tambah optimis di dalam menghadapi kehidupan di dunia ini adalah bahwa Allah sudah menginformasikan, Allah sudah menjanjikan bahwa akan ada lebih banyak kemudahan daripada kesulitan. Ini ya diinformasikan di dalam surat Al-Insyirah. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi ada lebih banyak kemudahan daripada kesulitan. Begitu. Kan contoh-contoh di dalam kita beribadah itu kan udah banyak. Jadi ketika kita beribadah mau sholat misalnya, kita diwajibkan untuk berwudu dengan menggunakan air yang suci dan mensucikan. Bagaimana apabila kita tidak menemukan air untuk berwudu? Apakah dengan demikian kita bebas, nggak usah sholat? Nggak begitu, bro. Justru ketika kita diberikan kewajiban, maka Allah memberikan kemudahan-kemudahan buat kita supaya kita bisa melaksanakan kewajiban itu. Jadi begitu pemikirannya ya, ada kewajiban harus kita lakukan. Nah, ada tantangan, ada hambatan, ada kesulitan-kesulitan sewaktu kita mau melaksanakan kewajiban itu. Maka Allah akan hadirkan buat kita kemudahan-kemudahan supaya kita bisa melaksanakan kewajiban itu. Itu. Allah menghadirkan kesulitan, menghadirkan hambatan, ada gangguan. Ketika kita hendak melaksanakan suatu kewajiban, bukanlah supaya kita mundur atau menunda atau bahkan meninggalkan kewajiban itu. Bukan. Kewajibannya tetap ada, kewajibannya tetap harus dijalankan. Allah akan memberikan kemudahan buat kita apabila memang kita akan melakukan kewajiban itu. Jadi ini yang mesti dipahami bahwa prinsipnya adalah seperti itu. Kemudahan Allah berikan di dalam setiap kesulitan yang kita temui adalah supaya kita
mampu menjalani kehidupan ini dengan menghasilkan amalan-amalan yang sebaik-baiknya, bukan justru untuk meninggalkan kewajiban atau justru untuk membuat kita menempuh jalan-jalan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan contoh kalau kita mau sholat harus berwudu, wudu mesti pakai air. Nggak ketemu air, bukannya nggak sholat. Nggak ketemu air, kita tayamum. Seperti itu. Jadi bukan bukan sholatnya yang ditinggalkan, akan tetapi kemudahan Allah yang dari tadinya mesti berwudu dengan menggunakan air, kita diperbolehkan untuk bersuci dengan menggunakan debu. Suci dalam debu itu laku. Kalau mau sholat terus mau bersuci dengan debu itu namanya tayamum. Tapi kalau suci dalam debu itu judul lagu. Nah, kemudian ketika kita misalnya kita memiliki kewajiban-kewajiban yang lainnya, pergi haji harus ke Mekah karena ritual-ritual haji ada di sekitaran Mekah, seperti puncaknya haji, wukuf, bukan al-hajjul arafah, itu harus di Arafah. Arafah itu di dekat Mekah. Dia ada beberapa kilometer di selatan, agak selatan Mekah gitu kan. Akan tetapi ketika kita belum mampu untuk membiayai atau belum ada kesempatan karena memang belum sampai waktunya, karena di Indonesia kan dijatah harus sesuai dengan waktunya, masa tunggunya bisa sampai 20-30 tahun di Indonesia. Jadi yang masih muda-muda kalau memang udah punya rezeki bisa ngumpulin buat nomor apa namanya itu, buat BPIH yang supaya bisa dapat kuotanya, nomor kuotanya, ya silakan. Karena keberangkatannya kemungkinan masih akan 20 tahun lagi. Itu masih kalau kita mulai dari sekarang nabungnya, itu insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu, Allah memberikan kemudahan. Tiap-tiap kita mengalami kesulitan untuk menjalankan kewajiban kita, Allah kasih kemudahan. Tuh. Tetapi permasalahannya adalah ketika kita menghadapi kesulitan, kita tuh maunya biasanya di dalam kepala kita itu frame-nya adalah kita memudah-mudahkan, gitu kan. Dalam perjalanan sholat susah nih, waktunya terbatas, mepet, atau tempatnya juga susah gitu. Ya dijamak plus dikosor. Itu kan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukannya ditinggalkan sama sekali. Jadi permasalahan-permasalahan ini yang sebenarnya harus diingat, harus menjadi framework kita bahwa yang Allah berikan adalah kemudahan ketika kita menghadapi kesulitan dalam melakukan amalan-amalan yang terbaik, bukan memudah-mudahkan yang tadinya wajib kemudian ditinggalkan. Bukan, itu memudah-mudahkan, bahkan kalau bahasa kasarnya bukan menyepelekan. Nah, membuat hal-hal yang sebenarnya berarti menjadi hal yang sepele. Nah, itu pemikiran yang salah yang tidak boleh kita melakukannya seperti itu. Makanya ketika kita sudah berhasil menempatkan pemikiran kita bahwa Allah akan memberikan kemudahan tiap-tiap kita mengalami kesulitan, apalagi kesulitan ini kita hadapi sewaktu kita mau melakukan amalan-amalan terbaik, maka kita akan menjadi orang yang lebih optimis di dalam menjalani kehidupan, optimis di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan, optimis bahwa kita ini akan memiliki hasil. Kita akan berhasil. Sama kayak ceritanya siapa dulu? Si lokomotif kecil, sewaktu dia mendaki bukit, dia udah ngos-ngosan, kan? Yang penting dia punya mindset bahwa dia akan berhasil. Dikata-katain sama teman-teman yang bicara kecil, nggak kuat kamu gitu. Tetapi si lokomotif kecil itu kan di dalam hatinya benar. I think I can. Saya yakin saya bisa. Saya yakin saya bisa. Saya yakin saya mampu. Saya yakin saya akan berhasil.
Makanya begitu dia sampai di puncak bukit itu, kemudian jalannya mulai menurun, nah, dia bersyukur, I knew I could. Jadi saya yakin, tadi saya yakin bahwa saya bisa. Jadi inilah yang perlu menjadi mentalitas kita semua kaum mukmin, bahwa yang namanya optimisme itu harus terbangun di dalam diri kita, apalagi sewaktu kita menghadapi berbagai macam ujian, berbagai macam cobaan, berbagai macam tantangan, hambatan, kesulitan, sewaktu kita akan melakukan amal-amal kebaikan. Itu mau bangun pagi, bukan pagi banget, maksudnya bukan pagi-pagi, maksudnya sebelum subuh kita mau bangun, karena apa? Niat kita mau melaksanakan sholat malam, biar bisa tahajud, biar bisa istikharah, biar bisa sholat hajat segala macam. Itu kalau kita mau bangun tapi belum terbiasa, kadang susah gitu. Tapi yakin bahwa ketika kita berniat, Allah akan memberikan pertolongan, Allah akan memberikan kemudahan yang kita butuhkan. Nah, supaya kita berhasil melakukannya. Ini resep-resep sederhana yang sebenarnya perlu kita jalani untuk membangun keyakinan kita, memupuk keyakinan kita akan kebenaran firman Allah, bahwa di dalam tiap kesulitan ada kemudahan, di dalam setiap kesusahan ada kemudahan yang Allah berikan, Allah hadirkan. Bahkan menurut beberapa mufassir, menurut beberapa ulama, kemudahan-kemudahan itu datang beserta dengan kesulitan itu. Jadi ketika kita dihadirkan di dalam suatu kamar yang pintunya tertutup, terkunci, pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita jendela-jendela yang terbuka. Permasalahan kita adalah jangan kita menatap, jangan kita fokus atau terlalu fokus pada pintu tertutup yang terkunci. Karena apa? Karena kita terlalu fokus pada permasalahan pintu yang tertutup dan terkunci, kita tidak melihat ada jendela yang terbuka. Kiat-kiatnya begitu tuh kalau kata orang motivator. Jangan terlalu fokus pada masalah, tapi fokuslah pada opsi-opsi pemecahan masalah. Biasanya masalahnya satu, opsi pemecahannya banyak. Itu pilihan untuk mengatasi masalah itu banyak. Kita tinggal memilih mana yang kira-kira lebih cocok untuk kita lakukan pada saat ini. Ini asal muasalnya itu datangnya dari ayat ini. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Udah pasti begitu. Jadi Allah sudah memberikan kepastiannya seperti itu. Nanti kita tinggal menjalani, kita tinggal menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dilihat-lihat aja gitu. Yakin dengan janji Allah. Apabila mata kita terlalu fokus pada permasalahan sehingga blind, buta kita terhadap opsi-opsi, ya tinggal minta dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diangkat hijabnya, diangkat beban. Kan biasanya kan terbebani ada di dalam diri kita menghadapi masalah, sempit dada kita memikirkan segala macam sesuatu yang biasanya itu bukan sesuatu permasalahan. Jadi yang kita pikirin sebenarnya bukan pemikiran positif. Sebenarnya itu adalah kekhawatiran yang timbul dari dada kita yang sempit. Khawatir banget gitu. Terus karena khawatir kita memikirnya yang enggak. Wah, ntar kalau gini gimana? Ntar kalau yang ini enggak jadi gimana? Itu kan pemikiran-pemikiran negatif yang ada di dalam diri kita, timbulnya dari kesempitan dada kita. Makanya kita mohon pada Allah. Baca doanya. Rabbis rohli sadri. Terus wa yasirli amri. Nah, itu kan udah dua doa yang mustajabah.
minta supaya Allah legakan, lapangkan dada kita, minta supaya Allah mudahkan urusan kita. Nah, terus cari lagi yang spesifik apa tuh permasalahan yang menurut kita paling tidak bisa dipahami, paling tidak bisa dipecahkan. Itu minta itu, ya Allah, ini ada permasalahan yang sangat-sangat sulit yang menurut pemandangan saya pribadi yang lemah, yang bodoh ini tidak bisa dipecahkan. Maka saya mohon ya Allah pertolonganmu supaya masalah ini bisa diberikan jalan keluar. Selesai insya Allah. Itu. Inilah optimisme yang harus kita bangun, bahwa ketika kesulitan itu kita hadapi, yakin bahwa kesulitan itu hanya akan sementara sifatnya. Kemudian kita yakin bahwa Allah sudah menjanjikan kebaikan, keberuntungan, kenikmatan yang abadi di akhirat kelak kalau kita mau menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, dengan ahsanu amala, dan yakin bahwa setiap kesulitan yang datang kepada kita, Allah hadirkan kemudahan-kemudahan yang sangat banyak. Tinggal kita mohon pada Allah diberikan petunjuk untuk bisa melihat dan menjalankan kemudahan-kemudahan itu kan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ijtinaba. Allah hadirkan pemahaman untuk kami mana yang hak, mana yang benar, supaya dan memberikan kepada kami kekuatan supaya kami bisa menjalaninya. Itu adalah optimisme yang harus kita bangun. Nah, bagaimana optimisme ini nanti akan berakibat di dalam aktivitas-aktivitas kita, insya Allah di dalam bahasan berikutnya akan kita sampaikan. Untuk yang hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan yang sedikit ini akan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Mudah-mudahan Allah akan tambahkan pemahaman atas ilmu-ilmu yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga bisa bermanfaat buat kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Apabila ada yang benar, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada yang salah, maka itu datangnya dari kesalahan saya pribadi. Saya mohon maaf kepada teman-teman semuanya. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup, kita akhiri pertemuan pada siang hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita akhiri pertemuan pada siang hari ini. Kafaratul majelis. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang diberkati, dirahmati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Serta perpisahan kita nanti akan menjadi perpisahan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, serta Allah akan tambahkan untuk kita ilmu yang bermanfaat buat kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit. Terus kata dia cuma menurutku sayang aja ya kalau umum dan ya udah ini berdua gitu nah pasangan itu kan dan keadaan parang sila sumunod din. Lupa. Sumunod. Sering sabi ko. Sumunod. Sumunod parawat. Kalau pas di antara kami maksudnya itu aja waktu dari itu makanya 18 kilo ditambah masih dua ini ayo jam 1 itu jadi ya paling sekian jabatan itu kan selalu aman ya masuk kan besok
Kalau lagi jadi gue nggak nyari lagi deh gitu kalau udah gue nyari gitu ya boleh aku jadi gue jadi gue buka tanggal itu ya bagus bos atau ya berarti itu kayaknya ya bawa kamar ya kalau misalnya nggak ada kayak jadi bos jadi yang aku jauh tapi masih di bawah 20 kilo itu yang gue dekat jauh kan ya gini yang penting kita dapat jalan itu lah karena saya kenapa kita istirahat dulu tidur dulu pokoknya gue pengen tempat yang layak bisa cek-cek aja enak kita nggak sana jadi kita berangkat sudah gitu oke kan jam 9 tuh kita berangkat bisa oke gitu kan banyak waktu tuh sampai pagi itu di kamar ya kita cari enak lah yang dari pusat oke bos ya tutup jam itu ya Bentar, dulu, ya, thank you, bos. Thank you. Assalamualaikum.